Jumpa lagi di Opini Budiman. Pidato Presiden Jokowi di hadapan seratusan ribu relawan yang berkumpul di Gelora Bung Karno sontak viral. Frase pemimpin berambut putih dan punya kerutan di wajah sontak menjadi diskursus politik kontemporer di negeri ini. Kata Presiden Jokowi, rambut putih dan kerutan di wajah pemimpin yang memikirkan nasib rakyatnya. Viralnya pidato presiden itu paling tidak menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin dan pembentukan opini dan pengendalian opini jelang pemilu presiden 2024. Pernyataan presiden itu memang ditafsirkan macam-macam dan presiden pun mempersilahkan untuk menafsirkan apa di balik pernyataannya. Ada yang menyebutkan bahwa rambut putih mengarah kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memang berdasarkan survei elektabilitas berada di peringkat pertama bersama dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ada yang mengkritik bahwa pidato Presiden Jokowi itu kurang pas, kurang etis karena sebagai kepala negara sebaiknya Presiden mengambil posisi netral dan tidak mengendorse calon-calon tertentu. Dari Jakarta, kemudian ke Surabaya, dan kemudian Kalimantan, Presiden Jokowi mempersilahkan kepada para analis untuk menafsirkan makna dari kerutan di wajah dan rambut putih. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Pak Prabowo Subianto juga rambutnya agak putih dan punya kerutan di wajah. Yang rambut putih juga banyak, termasuk Pak Hatta Rajasa dan juga Ganjar Pranowo. Beberapa kali Presiden Jokowi memang melontarkan gagasan-gagasannya, wacana-wacananya terkait dengan pemilu presiden. Pernah suatu waktu mengatakan bahwa jangan tergesa-gesa karena pemilu presiden masih jauh. Jangan sembrono memilih pemimpin, itu juga pernah diungkapkan. Pernah juga mengatakan jangan terburu-buru, ojo kesusu dalam menentukan siapa capres. Yang mungkin orang yang kita dukung ada di sini. Itu yang diungkapkan Presiden Jokowi di Borobudur ketika bertemu dengan Projo. Ada juga Presiden Jokowi mengatakan mungkin 2024 giliran Pak Prabowo Subianto yang disambut dengan sikap hormat dari Prabowo Subianto. Pidato Presiden Jokowi memang pendek-pendek, menarik, dan kemudian bagi dunia wartawan itu quotable, enak dikutip dan kemudian menjadi viral. Memang banyak kritik pada Presiden Jokowi agar bersikap netral. Namun Presiden pun kemudian melebarkan arah-arah politik bukan hanya pada Ganjar Pranowo tetapi juga kepada Prabowo Subianto. Sehingga rata-rata hampir calon-calon presiden itu di-endorse untuk kemudian berkompetisi. Namun jika kembali kepada konstitusi, capres dan cawapres itu adalah domain dari partai politik dan gabungan partai politik. Presiden secara konstitusional memang bisa mengatakan calon A atau calon B, tetapi siapa yang mencalonkan presiden dan calon wakil presiden adalah parpol dan gabungan partai politik. Ya kita tunggu saja apakah akan ada 2 pasang, akan ada 3 pasang, atau akan ada 4 pasang. Logis kalau Presiden Jokowi punya kepentingan siapa calon presiden 2024 yang bisa meneruskan legasinya. Legasi yang sudah dibangun, infrastruktur, pembangunan ibu kota negara. Memang harus ada komit dari calon-calon presiden untuk melanjutkan. Disitulah kemudian kepentingan dari Presiden Jokowi. Butuh siapa yang punya komitmen untuk melanjutkan proyek-proyek strategis yang tidak mungkin selesai dalam 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Tapi butuh continuity. Itulah sebetulnya yang bisa dipahami kenapa Pak Jokowi kemudian juga mengendorse A, mengendorse B. Tapi concern paling dalam adalah continuity dari program pembangunan. Terlepas dari wacana rambut putih, ada satu frase yang juga menarik sebetulnya yang tidak terlalu viral adalah yang memikirkan rakyat. Pemimpin itu adalah yang memikirkan rakyat. Itulah sebenarnya poin terpenting dari pidato Presiden Jokowi. Pemimpin yang memikirkan rakyat tentunya bukan pemimpin yang memikirkan diri sendiri, yang memikirkan kelompoknya, yang memikirkan golongannya. Yang betul-betul memikirkan rakyat, pemimpin itulah yang dibutuhkan bangsa ini sekarang.
Pemimpin yang memikir rakyat adalah pemimpin yang bisa segera melakukan rekonsiliasi akar rumput setelah terjadi pemilihan presiden pada Februari 2024. Keterbelahan inilah yang harus kemudian dirangkul oleh pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Pemimpin yang memikir rakyat adalah sosok pemimpin yang punya komitmen untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Karena korupsi itu memiskinkan, karena korupsi itu membuat bangsa ini mundur. Merekalah pemimpin yang memikirkan rakyatnya agar rakyatnya bisa hidup lebih sejahtera. Pemimpin yang memikirkan rakyat adalah pemimpin yang memikirkan bagaimana rakyatnya sejahtera, bagaimana rakyatnya bisa mendapatkan keadilan di bumi Indonesia. Pemimpin yang memikir rakyat adalah pemimpin yang bisa mengatasi, memikirkan bagaimana kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan Jawa luar Jawa, kesenjangan antara Jakarta luar Jakarta, kesenjangan antara kaya dan miskin itu kemudian bisa diatasi. Kepemimpinan itulah yang memang harus terus dicari oleh partai politik dan kemudian diserahkan kepada pasar pemilih untuk dipilih pada 14 Februari 2024. Mandat pemimpin memang dari rakyat dan seyogyanya kepemimpinan itu didedikasikan untuk kepentingan rakyat.